Mari sama-sama kita satu hati datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau menyertai, Engkau menuntun kami Tuhan. Kami tidak pernah khawatir, takut akan apapun, akan masa depan, karena kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami datang kembali kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk selalu menyenangkan. Ajar kami lebih dalam untuk mengenal-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan Yesus. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu, Bapakku rindu, amin, menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu.
Oh ya Tuhan, Engkau baik. Kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Allah yang ajaib, Allah yang bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Tiara lalalamu, shikira la ba 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 ba. Kira la 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 ya le 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 le. Kira la 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 mo. Kira la ba 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 ba. Shandara la la ba la ba la ba 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 ba. Oh ya la 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 ya le 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 le. Shandara la ba 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 ba. Kira la ba 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 ba. Oh ya la 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 mo. Kira la 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 ba ya she le 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 le. Kira la ba 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 ba. Kira la 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 ya le 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 le. Shana la ba 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 ba. Oh rabata kala la ma ya shana la 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 mo. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh diam dalam bait-Mu, nikmati kasih-Mu, nikmati hadirat-Mu, nikmati Roh-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Ya Yesus, ya Ralama Yashi, ya Ralamu, ya Ralama Yashi, ya Ralamu, ya Ralama Baba Baba Baba.
sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Kau sungguh indah, kami rindu, ingin selalu bersamamu, nikmati hadiratmu, Yesus. Oh ya la 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 la, oh la 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 ya la la ya shi, la 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 la, la 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 ya le 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 le, ba 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 ba, la la ba 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 ba. Oh ya Yesus, layak Kau disembah, layak Kau ditinggikan, Allah yang berkuasa, Allah yang dipuji, dimuliakan. Yesus, Yesus, ya la la mo, shikira la ba 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 ba, le 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 le, ya la ba 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 ba, ya la ba 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 ba, la 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 ya shikira le 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 le. Dalam hadirat Tuhan ada kelegaan, dalam hadirat-Mu kami dipuaskan Tuhan. Engkau menuntun kami Tuhan, Engkau tunjukkan jalan-jalan. Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Terima kasih Tuhan, sebab tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan
dalam hari. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, hanya sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah peduli, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kau yang mengerti, Kau Allah yang peduli Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kau mengerti, Kau peduli. Yesus, Kau yang beserta kami, Kau penolong yang ajaib. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Yesus, Yesus, oh, Kau ajaib, Kau ajaib Tuhan,
Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Yesus. Oh, Shandaralamu, Yaralaya, Ya Yesus, Kau mengerti, Kau yang peduli. Kau Tuhan, Kau Allah yang setia, Engkau baik, sungguh baik Yesus, Yesus, kirala baba 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 ya shanda la 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 mo. Yesus Kau baik, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nani Supangat dari Boyolali. Silahkan Ibu Pendeta Nani. Ibu Pendeta Nani dari Boyolali, apakah sudah bergabung dengan kita? Baik, saya mohon Bapak Pendeta Rudi akan pimpin doa syafaat kita pagi hari ini. Terpujilah Kau Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kembali kami datang menghadap ke hadapan-Mu. Kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu selalu berlaku untuk bangsa ini. Tuhan, berkatilah bangsa kami Indonesia. Berkatilah negara kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah berkat-Mu selalu tercurah atas bangsa ini. Di tengah krisis yang sedang melanda dunia ini, Tuhan kami mohon anugerah-Mu, kami mohon kasih sayang-Mu Tuhan tetap berlaku atas Indonesia. Berkatilah Tuhan seluruh rakyat Indonesia ini. Berikan takut akan Tuhan, takut akan Tuhan bila ada atas rakyat bangsa ini. Tuhan, juga kami berdoa buat pemerintah Tuhan. Kami berdoa buat pejabat-pejabat yang ada, baik yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Bila Roh-Mu menuntun mereka Tuhan dalam takut akan Tuhan, sehingga setiap apa yang mereka kerjakan, setiap apa yang mereka rancang, itu semua mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat bangsa ini. Tuhan, berikan hikmat pada mereka untuk dapat menggunakan seluruh sumber daya yang ada di bumi Indonesia ini dengan sebaik mungkin, menggunakan seluruh sumber daya yang ada di perairan Indonesia dengan sebaik mungkin. Tuhan Yesus, kami berdoa, berkati bangsa ini, jauhkan dari segala teror dan mara bahaya. Kalau saat ini sedang ada orang-orang mungkin bermaksud buruk karena dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan, saat kami berdoa di dalam nama Yesus, kami patahkan pengaruh kuasa-kuasa jadino di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan membatalkan, Tuhan di dalam nama-Mu Yesus kami batalkan segala rancangan jahat yang sedang dikerjakan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Itu tidak dapat dilaksanakan. Kalau saat ini mereka sedang merancang dan melakukan sesuatu yang buruk, kami juga stop, kami hentikan itu semua di dalam nama Yesus. Berkati para aparat keamanan yang ada, berkati TNI Polri. Tuhan, berikan pertolongan-Mu pada mereka, perlindungan-Mu pada mereka ketika mereka menjalankan tugas mereka untuk mengawasi dan mengamankan bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan Yesus, secara khusus kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba Tuhan di garis depan, dimanapun mereka melayani Engkau, menggembalakan, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dimanapun mereka sedang mengajarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon pengurapan dari tempat yang maha tinggi itu turun atas mereka, turun atas para hamba Tuhan di garis depan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kemampuan khusus, talenta-talenta yang khusus untuk dapat menyelenggarakan dan menyelesaikan tugas-tugas kerajaan Allah yang Kau percayakan kepada mereka. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk para hamba Tuhan di garis depan, khususnya di area-area yang sulit. Tuhan, perlindungan khusus ada pada mereka, pengurapan khusus ada pada mereka. Mereka Tuhan, Kau beri kekuatan, kemampuan untuk menerobos, untuk dapat membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau, dan segala sesuatu yang mereka perlukan untuk pelaksanaan tugas kerajaan Allah itu. Tuhan,
Engkau menyediakan. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan yang terbaik di dalam nama Yesus. Perlindungan kuasa darah anak domba Allah ada atas kami para hamba Tuhan di garis depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau berkati keluarga mereka. Engkau berkati anak-anak mereka. Engkau berkati seluruh keturunan mereka. Kasih, sayang, dan anugerah-Mu berlaku atas mereka semua. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk jemaat yang ada dalam pelayanan kami, dalam pengembalaan kami para hamba Tuhan. Tuhan, berkati jemaat-Mu dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan, dalam pendidikan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan masyarakat, dan juga dalam pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan, sertai mereka dengan kekuatan kuasa-Mu. Bahkan Roh-Mu menuntun mereka untuk dapat makin melakukan pekerjaan mereka, pelayanan mereka, atau apapun yang mereka kerjakan dengan semakin maksimal, semakin disempurnakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk makin berdampak buat orang-orang di sekitar mereka secara maksimal, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati jemaat-Mu. Kalau ada di antara jemaat-Mu sedang terbaring sakit, di antara umat-Mu sedang sakit di rumah atau di rumah sakit, kami mohon kuasa bilur-bilur-Mu saat ini bekerja memulihkan mereka semua di dalam nama Yesus. Segala kelemahan tubuh dan sakit penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Bagian tubuh yang lemah dikuatkan kembali. Sel-sel yang rusak dipulihkan, disehatkan kembali, diganti dengan yang baru, yang sempurna dalam nama Yesus. Tuhan, kalau ada dosa kejahatan yang dilakukan dan itu mengakibatkan sakit penyakit, Tuhan, bila Roh-Mu bekerja untuk menyadarkan, sehingga ketika mereka sadar dan bertobat dari segala dosa kesalahan mereka, pemulihan yang dari Engkau terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bilang Kau urapi hamba-Mu secara khusus yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu membangun kami, menguatkan kami, mengingatkan kami untuk tetap melakukan yang benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari awali minggu ini bersama Tuhan. Kita bersyukur boleh ada di hadirat Tuhan pagi ini. Terus mencari Tuhan, setia, dan lihat Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kita sedang belajar buku Deeper 2.0x. Kita sampai di sesi yang ke-7, halaman 38. Bagaimana membangun ulang kehidupan setelah kita mengalami badai. Anda harus menjadi pahlawan yang bangkit dan tidak menyerah dengan keadaan. Bagaimana caranya jadi pahlawan? Anda harus punya iman, ada ketabahan, keberanian. Dan hari ini kita belajar untuk punya hati yang bersyukur. Punya hati yang bersyukur. Sangat mudah untuk kita marah ketika ada badai, kita bersungut-sungut, kita kecewa, kita tidak bisa bersyukur karena kekurangan, karena situasi yang tidak baik. Tapi Tuhan mau kita belajar bersyukur. Bagaimana kita bisa membangun ulang kehidupan? Kita harus mulai dengan hati yang bersyukur, dengan apa yang masih ada, dengan apa yang kita punya. Ya, kalau Anda terus terikat dengan apa yang hilang dalam hidupmu, Anda tidak akan bisa membangun dengan baik. Anda akan diikat dengan kecewa. Tapi kalau engkau bisa bersyukur, terima kasih Tuhan, masih punya ini, masih ada ini. Tuhan baik. Ada keluarga yang kehilangan, punya 2 anak, 1 anaknya mati. Dan papa mama sangat kecewa sekali. Bagaimana tidak kecewa kalau kehilangan anak saudara? Anaknya meninggal. Tapi tidak boleh kecewa berlarut-larut.
Karena ketika mereka terus kecewa, anak yang tinggal satu juga kecewa. Karena dia merasa papa mamanya lebih mengasihi saudaranya yang meninggal itu. Karena mereka tidak bisa melepaskan, seolah-olah yang meninggal lebih berharga dari yang hidup. Saudara, kalau sudah meninggal apa yang bisa dibuat? Maka perhatikan yang masih ada. Jangan fokus kepada yang hilang. Fokus kepada apa yang masih ada. Diperhatikan, dikasihi, ditolong. Nah, ini enggak, saudara. Selalu yang diingat, aduh kasihan kakakmu yang mati ya. Aduh kasihan kakakmu, aduh kasihan kakakmu. Akhirnya lama-lama anak yang bungsu ini dia kepahitan. Karena dia juga berduka cita kehilangan kakak. Tetapi rupanya papa mamanya tidak menghargai keberadaannya. Saya berdoa itu jangan terjadi, saudara, tentu. Tetapi ini peringatan. Belajar bersyukur itu berarti bukan fokus kepada apa yang hilang, tapi fokus kepada apa yang masih ada. Tapi gimana Pak Handoyo kalau tidak punya apa-apa lagi? Gimana kalau semua anak mati? Sama seperti Ayub, 10 anak 10-10-nya mati dalam satu hari. Harta bendanya habis semuanya. Kesehatannya juga direbut. Dia sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Punya istri, istrinya pun jadi tidak baik, penuh kepahitan. Tapi saudara, sekalipun tidak ada apa-apa, kalau kita mau membangun ulang kehidupan, belajar bersyukur. Itu intisarinya kitab Ayub. Bagaimana dia mengalami banyak bencana. Pasal 1, pasal 2 dia mengalami banyak kehancuran. Tapi rupanya Ayub tidak berhenti di 2 pasal. Sampai pasal 42. Dan sepanjang pasal puluhan pasal itu, 40-an pasal itu, isinya adalah keluh kesah Ayub. Ayub tidak bisa terima dengan keadaan. Kenapa Tuhan memperlakukan orang benar sama dengan orang yang jahat? Kenapa Tuhan perlakukan aku ini orang benar kok mengalami seperti orang fasik? Dia nggak bisa terima dengan Tuhan. Dia nggak bisa terima dengan kehilangannya. Manusiawi, saudara. Hingga akhirnya di ujung-ujung, saudara, akhirnya dia percaya. Dan bahkan dia berkata, dari kata orang aku mengenal Tuhan, tapi sekarang aku mengenal secara pribadi. Lebih kenal Tuhan. Aku menyesali semua perkataanku sebelumnya, kata Ayub. Dia bertobat. Dia percaya bahwa Tuhan punya rencana terbaik. Tuhan itu baik. Tuhan luar biasa baik di tengah-tengah kehilangannya. Dan itulah saat Ayub kemudian mengalami pemulihan. Saudara, dia bisa membangun ulang lagi kehidupannya. Bahkan diberkati 2 kali lipat lebih dari sebelumnya. Bahkan Ayub mempunyai anak-anak yang jauh lebih baik daripada 10 anaknya yang mati itu. Dia punya keluarga yang lebih indah. Kenapa, saudara? Dia membangun ulang hidupnya dengan jauh lebih baik. Dia bangun bisnisnya dengan jauh lebih baik. Padahal sudah melewati badai. Jadi saudara, mari kita membangun ulang kehidupan kita. Membangun ulang keluarga kita dengan lebih baik dari sebelumnya. Ayub mengalaminya. Ya, jadi apa yang dibuat saat kehilangan segalanya? Belajar bersyukur.
Di dalam buku Anda di halaman 38, di paling bawah ada ayat Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Mari kita membacanya bersuara bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan apa saudara? Bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wow, luar biasa. Hati bersyukur itu bukan cuma berkata syukur, terima kasih, tetapi sampai kepada level bersorak-sorak, beria-ria dalam Tuhan. Sampai hatinya melompat-lompat, bergejolak karena bersyukur, karena terima kasih kepada Tuhan. Saudara, ungkapan Habakuk ini bicara orang yang sedang jatuh, sedang hancur. Ya, kalau orang yang tidak punya, lalu tidak punya apa-apa, ya mereka tidak merasa kehilangan. Orang miskin susah makan, lalu ketika pandemi susah makan, ya mereka tidak begitu terefek saudara. Ya kenapa? Karena sudah biasa. Bahkan berapa waktu di pandemi itu, sekalipun mereka susah tetapi ada banyak bantuan sosial. Di awal-awal dulu ada bantuan sosial dari pemerintah. Malah ada yang dapat uang dari pemerintah. Ada para donatur yang memberi. Gereja kita pun membagi. Ya, saya pun mengajak hamba-hamba Tuhan kita memberi kepada orang yang membutuhkan. Banyak Bapak Ibu yang membantu. Sehingga banyak orang yang sebelum pandemi susah makan, saat pandemi malah dapat berkat, puji Tuhan. Ya, tapi kalaupun mereka susah makan pun ternyata kata mereka ya sudah biasa. Karena memang sudah biasa miskin, sekarang miskin ya biasa. Tapi Habakuk ini cerita orang yang dulu punya, lalu kehilangan semuanya. Kalau dulu kaya, lalu jadi miskin. Itu penderitaan yang luar biasa. Kalau dulu punya, sekarang tidak punya. Waduh, itu hancur hatinya. Kalau dulu punya 2 mobil, sekarang tidak punya mobil. Hanya punya sepeda motor, itu pun pinjaman. Waduh, hatinya sangat sakit. Dulu punya uang puluhan juta setiap bulan, gajinya, hasilnya, keuntungannya. Tapi sekarang hutangnya setiap bulan nambah terus. Waduh, itu membuat stres saudara. Karena dulu punya, sekarang tidak punya. Tapi kalau kita mau membangun kehidupan, belajar bersyukur di tengah kehilangan itu. Lihat Habakuk ini saudara. Dia punya pohon ara. Tapi dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Artinya cuma pohon saja, tidak ada bunga, berarti tidak akan ada buah. Karena nggak ada bunga, tidak bisa mengharapkan berbuah nanti. Padahal pohon ara buahnya bisa dimakan, bisa dijual. Wah, ini bunganya saja tidak ada, berarti tidak ada harapan. Punya tapi tidak bisa berbuah. Oh, tenang, masih punya pohon anggur. Tapi ketika dia datang ke ladang pohon anggurnya, ternyata pohon anggur juga tidak berbuah. Ini bukan orang miskin, orang yang punya ladang, punya kebun, punya pohon ara, punya pohon anggur. Tapi masalahnya
Rupanya masa kekeringan, masa kesusahan, masa paceklik, masa gagal panen saudara. Ya, pohon anggur tidak ada buahnya. Padahal pohon anggur yang paling mahal. Buahnya bisa dijual, bisa dijadikan minuman anggur, memberikan manfaat kesehatan, bisa harganya mahal, ekonominya tinggi saudara. Tapi tidak ada pohon anggur. Maaf, tidak ada buah di pohon anggur. Hanya pohonnya saja. Oh, tapi aku masih punya pohon zaitun. Tapi ketika dia tengok pohon zaitun, hasil pohon zaitun mengecewakan. Mungkin ada buahnya tapi sedikit. Pohon zaitun itu bisa dibuat jadi minyak, dijual harganya juga mahal minyak zaitun saudara. Untuk obat, untuk kesehatan, untuk masak. Tapi rupanya hasilnya mengecewakan. Tidak seperti yang diharapkan. Ada hasil tapi kecil. Waduh, ini biasanya dapatnya sekian, sekarang tidak ada. Mengecewakan. Saudara, sekali lagi, kalau orang yang memang biasa tidak punya, sekarang tidak punya, itu biasa. Tetapi kalau ini sebelumnya biasanya punya berlimpah pohon ara, buah ara, punya pohon anggur yang berbuah lebat, punya pohon zaitun yang buahnya indah, sekarang mengecewakan. Waduh, itu sangat menyesakkan dada. Oke, mungkin ke ladang, ada ladang gandum. Tapi sampai ke ladang gandum, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ada ladangnya, ada tanamannya, tetapi tidak ada yang bisa dimakan. Waduh, lah gimana itu? Itu saudara, sangat menyusahkan. Kalau gitu pindah ke peternakan. Ya, tapi dia katakan kambing domba terhalau dari kurungan. Punya kambing punya domba punya. Ayo kita tengok. Sampai ke kandang hilang semua. Waduh, ini sudah jatuh ketimpa tangga. Sakit semua saudara. Pertanian hancur. Peternakan juga hilang. Terhalau dari kurungan. Pergi kemana atau mungkin dicuri orang gak tahu saudara. Oke, kalau gitu cari yang lebih gede, lembu sapi. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ternyata sudah agak ada lembu sapi. Ya, entah hilang, entah dicuri, atau sakit. Atau seperti yang kemarin saudara, kena PMK, penyakit ya mulut, aduh dan kaki. Kasihan sekali saudara. Habis-habisan. Yang harusnya untung tapi malah habis-habisan. Waduh, kalau Anda yang punya ternak sapi tapi kena virus PMK itu sangat sedih sekali. Karena punya harapan tapi sekarang sakit. Nah, ini yang terjadi dengan Habakuk. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang gak ada hasilnya, kambing domba, sapi, lembu, semuanya tidak ada. Orang yang punya sekarang tidak punya. Bangkrut, habis ini, gak ada harapan. Tapi di tengah-tengah kehilangan dan kehancuran itu apa yang dia bilang? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dia fokus kepada Tuhan yang masih ada dalam hidupnya, bukan fokus kepada daftar kehilangan ini. Saudara, ayo fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Percaya
Tuhan sanggup memulihkan. Ya, kenapa? Karena memang pohon aranya tidak berbunga. Tapi aku masih punya Tuhan, sang pembuat pohon ara. Memang pohon anggur tidak berbuah. Tapi aku masih jalan bersama Tuhan yang mengubah air jadi anggur. Tuhan yang merancang pohon anggur. Memang pohon zaitun mengecewakan. Tapi aku punya Tuhan yang merancang pohon zaitun. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Tapi aku dekat dengan Tuhan. Sang pencipta ladang, pencipta gandum. Tuhan yang bisa menurunkan roti mana dari langit. Tuhan yang bisa mengubah 5 roti, 2 ikan untuk ribuan orang. Tuhan yang bisa memberi makan Elia dengan janda yang hanya punya tepung sedikit dan minyak sedikit. Tuhan bisa melipat gandakan. Memang tidak ada hasil makanan, tapi kalau tetap berjalan bersama Tuhan, maka akan ada mujizat. Gak ada kambing, domba, lembu, sapi. Tapi Tuhan pencipta mereka ada bersamaku. Dan itu cukup membuat hambaku berkata, aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Tuhan. Saudara, ayo belajar di tengah-tengah kesusahan. Belajar untuk bersyukur. Belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Pak Handoyo, tapi susah hatiku Pak. Dulu aku punya uang, sekarang tidak punya uang. Dulu punya deposito miliaran, ratusan juta. Sekarang uang punya 100.000 aja udah syukur Pak. Ada yang dulu punya banyak properti, banyak toko. Tapi karena pandemi, karena krisis, akhirnya bangkrut saudara. Rumah dijual, pabrik dijual, mobil dijual. Sekarang tinggal dikontrakan. Hanya naik sepeda motor, aduh rasanya sakit sekali. Karena dulu punya, sekarang tidak punya. Saya bilang tadi saudara, kalau Anda mengalami itu pasti akan sangat sakit sekali. Saya sangat paham. Kalau Anda dari yang punya sekarang tidak punya. Sama seperti Ayub. Tidak punya. Padahal dulunya kaya raya.
sangat menyedihkan. Sama seperti Habakuk. Dulu punya pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, ladang-ladang, kambing domba, lembu sapi. Tapi tidak ada semua. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak bangkit. Ayo bangkit lagi. Mulai apa? Belajar bersyukur dengan apa yang masih ada. Kau masih punya hidup, ayo bersyukur. Di atas semua itu kau masih punya Tuhan, pencipta segalanya. Beria-ria, jangan tinggalkan Tuhan. Engkau kehilangan semua harta, tapi jangan kehilangan Tuhan. Kenapa? Tuhan sumber berkat, sumber hikmat, sumber pertolongan hidup Anda. Jangan jauh dari Tuhan, beria-ria dalam Tuhan. Makanya Tuhan perlengkapi kita dengan buah roh sukacita, kasih, damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan tahu hidup kita akan banyak mengalami musibah, masalah yang mendatangkan duka cita. Makanya perlu sukacita. Ada banyak orang yang tidak mengasihi Anda, menyakiti Anda, makanya Anda perlu kasih. Ada banyak hal yang membuat kita nggak damai. Ada banyak hal yang membuat kita khawatir dan ketakutan. Makanya Dia memberikan damai sejahtera. Dan seterusnya, saudara. Ya, mengapa perlu buah roh itu? Karena keadaan dunia sebaliknya. Ya, bukan baik tapi tidak baik. Tetapi di atas semua itu, mari pandang kepada Tuhan. Dia masih ada dalam kita. Dia masih bisa memberikan sukacita. Dia Tuhan yang tidak berubah, masih pembuat mujizat dalam hidup kita. Jadi mari belajar untuk bersyukur sekalipun semuanya tidak ada. Dan Anda akan bisa membangun ulang hidupmu dengan hati yang bersyukur. Berhenti mengeluh, berhenti marah, berhenti kecewa, berhenti memikirkan apa yang hilang. Sekarang fokus kepada apa yang ada. Kalau kau kehilangan anggota keluarga, kehilangan pasangan, kehilangan orang yang kau kasih, sekarang yang masih hidup, kasih lebih baik lagi. Kalau kau kehilangan pekerjaan, sekarang apa yang ada di depan mata yang bisa kau kerjakan? Kerjakan dengan sepenuh hatimu. Kalau engkau dulu mengalami kesehatan yang rusak, yang sakit, sekarang apa yang masih ada? Kerjakan, latih tubuhmu dengan baik. Dan lihat, engkau akan bisa rebuild, membangun hidupmu dengan lebih baik lagi. Haleluya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Terima kasih Bapa. Ajar kami bersyukur sekalipun ada kehilangan. Ada banyak yang tidak sesuai harapan kami. Tapi biar fokus kami bukan kepada apa yang hilang. Fokus kami kepada apa yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Apa yang ada pada kami. Bahkan di atas semua itu, kami masih punya Tuhan, sumber segalanya. Ketika semuanya dihancurkan oleh badai, kami masih punya sumber berkat. Kami masih punya sumber hikmat. Kami masih punya sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami semuanya. Haleluya.
Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang masih berjuang karena kehilangan banyak hal. Mampukan kami merelakan, bersyukur, dan membangun ulang kehidupan kami, membangun ulang pekerjaan kami setahap demi setahap. Ekonomi keuangan kami dibangun kembali dengan lebih baik. Rumah tangga kami dibangun lagi dengan lebih baik. Kesehatan kami dibangun lagi dengan lebih baik. Masa depan kami dibangun dengan lebih baik. Tuhan menolong. Haleluya. Bahkan kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kami, yang salah paham kepada kami, yang memfitnah kami, apapun juga, ya respon kami adalah bersyukur, tetap mengasihi, tetap damai sejahtera. Dan kami percaya kami bisa bangun kembali dengan baik. Tuhan kami, Tuhan yang sanggup menolong kami. Berkati semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan lihat dan Tuhan perhitungkan semuanya. Berkati sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Kami minta Tuhan bersama kami. Dan sepanjang minggu ini kami akan belajar bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, membangun ulang hidup kami dengan syukur. Apa yang ada, kami akan bangun lagi bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selalu bersyukur, Tuhan memberkati.